Bingung saya itu. Terakhir itu ke Bali ngusir setan. Gilbert jam tangan 15M itu. Ngusir setan dia di Kuta kalau enggak salah. Itu nanti diomelin, nanti kalau dia diusir sama orang Bali tahu rasa tuh dia. Itu katanya tempat angker dan lain sebagainya, kelihatannya ada salah satu donatur atau hambanya dia yang memang spesial ngundang dia. Kalau Prabono mana mau Gilbert, mana mau Prabono, beda sama Nabi 26. Saya sendiri tahu sendiri, anak saya ndak ada, langsung Nabi ikut bantu doa, padahal kan agak siang. Kalau Gilbert Prabono, jadi saya lihat itu di sebelah itu mungkin cakar-cakaran tuh sama si Daud Tony, Daud Tony ya. Ini ada Pak Malaikat ini, luar biasa Pak Malaikat. Shalom. Shalom Pak Malaikat, luar biasa. Wah Pak Malaikat lagi sedih nih. Lagi libur terus sedih jadinya ya. Iya. Nabi, saya ini heran. Saya sama Angel Linda, bidadari Linda. Waduh, luar biasa itu. Galarua dapat lagi 2 Angel bidadari yang menjaga gawang itu. Udah nggak usah Pak Putih itu jalannya pelan kayak keong. Wah, hajar aja sama Angel Linda. Nabi, saya ini mau nyoroti ya. Saya di mana Nabi 26 itu kiprah gebrak dan ulahnya itu untuk membangun Indonesia. Tetapi nun jauh di sono kakaknya Nabi 26 itu sekarang malah bingung saya itu. Terakhir itu ke Bali ngusir setan. Gilbert jam tangan 15M itu. Ngusir setan dia di Kuta kalau enggak salah. Itu nanti diomelin, nanti kalau dia diusir sama orang Bali tahu rasa tuh dia. Itu katanya tempat angker dan lain sebagainya, kelihatannya ada salah satu donatur atau hambanya dia yang memang spesial ngundang dia. Kalau Prabono mana mau Gilbert, mana mau Prabono, beda sama Nabi 26. Saya sendiri tahu sendiri, anak saya ndak ada, langsung Nabi ikut bantu doa, padahal kan agak siang. Kalau Gilbert Prabono, jadi saya lihat itu di sebelah itu mungkin cakar-cakaran tuh sama si Daud Tony, Daud Tony ya. Daud Tony kan dulu spesialis ngusir setan. Sekarang berhubung jobnya sepi, belok semua ke Nabi 26 dengan kiprah nyata dan membangun Indonesia lebih maju dan makmur. Nah, dia mulai ngambil jatahnya Daud. Jadi saya heran, di satu sisi dia nyipir pawang hujan, ya kan? Di sisi lain barusan ini update-nya ini ngusir ini tempat yang di Kuta itu, tempat setan itu. Pekerjaannya apa gitu loh? Untuk Indonesia, untuk Kristen, untuk memajukan bangsa dan negara. Saya itu heran betul-betul. Di mana Nabi 26 itu dengan Galarua, dengan Damaris, dengan Damar Kasih maju, mulai biarpun banyak yang nyinyir merangkak, tapi kan nyata untuk manusia gitu. Nyata untuk manusia mengentas kemiskinan, mengangkat harkat dan martabat manusia itu seutuhnya. Tapi yang di sisi lain sekarang itu sibuk malah ngusir setan. Kelihatannya dapat job itu Gilbert itu. Kurang lebih ya. Kemarin saya juga lihat itu SI rambutnya dijabrik gitu loh. Dijabrik beda sama Nabi. Nabi dari dulu sampai sekarang potongannya
low profile ya begitu saja. Beda jauh, tidak terkontaminasi oleh suasana, dan untuk akal-akalnya dikelurakan untuk betul-betul untuk membangun Indonesia yang luar biasa. Terima kasih Nabi, saya cuma confirm itu aja, saya salut. Ya, terima kasih. Ini confirm apa kompor? Iya, ayo, saya ini senang kalau Nabi 26 gelut lagi sama Gilbert. Udah Belum nanti, belum ada tema bagus. Belum ada tema bagus ini. Kita belum ada tema bagus ya. Ayo Nabi. Itu sadarkan pengikutnya itu, mereka pundi-pundinya itu cukup besar itu. Kalau direbut oleh Nabi ke-26, pasti Indonesia sinarnya itu lebih gemerlap lagi untuk Indonesia. Jadi bukan untuk kantong-kantongnya, pundi-pundi uangnya pendeta-pendeta itu. Jadi ya pundi-pundi itu. Saya susah kok Nabi 26 juga di khususnya di tempat saya juga sama lah. Malah lebih serem lagi lah. Lebih serem lagi itu teman-teman yang dulu malas kerja, sekarang jadi pendeta. Teman saya 2 sudah jadi pendeta. Gelarnya ada itu, apa itu di belakang itu. Saya tahu persis kok orangnya. Kelakuannya ya gitu-gitu saja. Ya, saya pokoknya ngikut Nabi 26, dibilang kadrun ya sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, pokoknya saya setia, guyub rukun dan damai untuk Nabi ke-26 dan rombongannya. Shalom. Terima kasih Nabi. Shalom. Biasa. Ya, yang lain boleh ya, mulai kejang-kejang boleh. Ada yang mau ini? Ya Pak Santi Amar. Ya, jadi saya tadi begitu aja Pak Paul ya. Jadi pemerintah penyelenggara negara saya bilang jangan membiarkan begitu ya. Memang daerah istimewa dia, tapi daerah istimewa itu udah kebablasan itu dan merupakan satu negara. Ini yang paling miris itu pertama orang meninggal nggak boleh dikubur di situ. Yang kedua apalagi itu rumah ibadah. Yang ketiga kalau ada perlakuan tidak konsisten sesuai dengan aturan yang dia bikin, seperti yang dikatakan oleh Pak Paul, untuk orang Cina tidak boleh memiliki, orang Arab boleh, kan itu ada apa kan gitu kan? Ini adalah suatu apa ya, kita bilang itu diskriminasi lah, ya mempertontonkan diskriminasi gitu ya. Jadi itu tuh adalah memicu apa? Memicu sakit hati, dan nanti ke depannya itu ya marah, akhirnya apa, memberontak kepada pemerintah Republik Indonesia, minta diberlakukan sama dengan itu. Misalnya Jogja, apa keistimewaan dia? Kalau Aceh boleh lah, ya Papua oke boleh mengerti, tapi kalau Jogja misalnya, apa karena dia status kerajaan, kenapa Solo tidak itu daerah istimewa misalnya, ya kan? Kenapa misalnya Tapanuli sana bukan daerah? Jangan kan daerah istimewa, provinsi aja nggak dikasih provinsi itu, provinsi Tapanuli, ada apa kan gitu. Nah model-model begitu. Sementara misalnya di Papua sana ya tidak diperhatikan, didukung dong ya. Jadi saya berharap Papua, teman-teman di Papua itu bikin begitu seperti yang di Jogja itu. Nggak boleh datang ke sana cari kerja suruh pulang, kalau bawa duit boleh gitu. Jadi ini adalah bibit-bibit yang disemai, bibit-bibit ketidakadilan. Sementara Indonesia ini mengatakan adil dan sejahtera. Di mana keadilan itu? Nanti kalau berperkara orang yang di sana, ya, yang sedang kuliah berperkara misalnya suku non Jawa dengan orang Jawa di sana, ya dikalahkan lagi, akan amarah. Iya. Artinya pemerintah pusat ini, termasuk DPR, ya DPR itu harus mengkaji ulang. Saya pikir Mahkamah Konstitusi juga, Pak Paul tidak akan berani itu melawan Jogja. Jadi semua udahlah munafik lah.
Saya bilang itu selalu penyelenggara negara ini tidak adil. Bagi saya, mereka itu tidak memperhatikan kebutuhan rakyat. Dan bagi saya, pribadi ini, itu Pancasila itu hanya omongan belaka itu. Di para penyelenggara negara ini. Nggak mengerti atau bagaimana gitu. Prihatin kita, sangat prihatin. Jangan begitulah. Ditata ulanglah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Ditata ulang lagi. Kalau mau selamat, tapi kalau mau selamat, monggo dibikin kalau istilah orang Jawa itu faena edw gitu. Ya, itu kenegaraan itu bukan pakai otak lagi, tapi pakai otot, pakai sikil. Angel, nek ngono itu. Itu Pak Paul ditambah teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih Pak Paul. Saya kira nanti dulu ini.